rekapitulasi hasil pencarian dan pertolongan yang dilakukan hari ini dengan cut-off data pukul 16.00. Saya laporkan bahwa hingga sore ini untuk jumlah korban meninggal dunia bertambah menjadi 836 jiwa. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyampaikan update kondisi bencana banjir yang melanda wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada Kamis 4 Desember pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengungkapkan jumlah korban meninggal dalam peristiwa ini mencapai 836 jiwa. Abdul mengatakan jasad korban bencana paling banyak ditemukan di Provinsi Aceh. Hari ini sebanyak 48 korban, sehingga total di Provinsi Aceh mencapai 325 orang meninggal dunia. Sementara itu di Sumatera Utara ditemukan 12 jasad, sehingga jumlah korban meninggal dunia di sana mencapai 311 orang. Dan untuk Sumatera bertambah 6 korban hingga menjadi 200 jiwa meninggal dunia. Terkait jumlah korban hilang di Aceh, data BNPB menunjukkan ada 170 belum ditemukan. Kemudian Sumatera Utara masih 127 jiwa dan Sumatera Barat masih cukup banyak, yakni 221 jiwa. Sehingga total korban hilang di 3 provinsi yang masih dilakukan upaya pencarian sebanyak 518 jiwa. Hari ini Kamis 4 Desember 2025, saya Abdul Muhari, Kapusdatin BNPB, didampingi oleh Bapak Muhammad MTA, juru bicara Gubernur Aceh. Jadi kita masih melaporkan update dari penanganan situasi dan progres pemulihan yang berjalan di 3 provinsi, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, dari lokasi posko utama tanggap darurat Provinsi Aceh di Lanut Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh. Pertama, secara rekapitulasi hasil pencarian dan pertolongan yang dilakukan hari ini dengan cut-off data pukul 16.00. Saya laporkan bahwa hingga sore ini untuk jumlah korban meninggal dunia bertambah menjadi 836 jiwa. Penambahan ini paling banyak atau operasi pencarian paling banyak menemukan jasad korban di Provinsi Aceh. Hari ini sebanyak 48 korban, sehingga total di Provinsi Aceh menjadi 325 meninggal dunia. Kemudian di Sumatera Utara, di lokasi pembukaan jalan di Adian Koting, itu ditemukan 12 jasad, sehingga Sumatera Utara jumlah korban meninggal dunia 311 jiwa, dan untuk Sumbar bertambah 6 korban menjadi 200 jiwa meninggal dunia. Sedangkan untuk korban hilang di Aceh, data masih 170 jiwa, kemudian Sumut masih 127 jiwa, dan Sumbar masih cukup banyak 221 jiwa, sehingga total korban hilang di 3 provinsi yang masih dilakukan upaya pencarian sebanyak 518 jiwa. Kemudian saya akan masuk ke beberapa provinsi. Untuk Sumatera Utara, tadi kita sudah sampaikan korban meninggal dunia 311 dan 127 jiwa hilang, dan hingga saat ini ada 40.000 jiwa yang mengungsi. Sumatera Utara
ini akses Sibolga ke Tapanuli Tengah sudah mulai pulih. Jembatan Pandaan yang putus akibat banjir ini sudah selesai diperbaiki, artinya sudah bisa dilewati. Kemudian perbaikan jembatan di Batang Toru, Tapsel yang menghubungkan antara Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah dan kota Sibolga ini juga sudah bisa secara bertahap dilalui. Ada 14 jembatan beli secara umum yang akan digunakan untuk kemudian membuat jembatan atau sambungan darurat untuk bisa memulihkan segera akses-akses utama dari alur-alur perekonomian masyarakat. Banjir bandang longsor meninggalkan kerusakan parah di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Berikut pantauan udara di Kecamatan Tuka, Tapanuli Tengah yang mengalami kerusakan cukup pasca dilanda banjir dan longsor.
Kak, kalau ketika kejadian bencana musibah banjir dan longsornya itu, kakak dan keluarga itu sedang di mana, Kak? Sedang lagi di rumah, Bang. Kejadiannya itu kan sebenarnya kan setengah 4 subuh. Setengah 4 subuh pagi. Di sini kan di kampung rambutan ini sendiri, setengah 4 itu airnya udah besar, Bang. Udah Air tinggi lah. sudah besar. Artinya meluap dari sungai atau seperti apa sih, Kak? Sebenarnya kalau kita bilang dari sungai, memang dari sungai kan, Bang. Ah, Lagi pula, Bang, bisa Bang juga lihat di sekeliling ini kan ada longsor juga. ya. Nah, otomatis kan airnya itu kan semuanya dari ini, dari gunung turun ke sini semua. Sementara yang kita lihat di jembatan itu kan ada semua kayu-kayu. Kayu-kayu banyak Nah, sekali. sebenarnya kalau tidak ada kayu, Bang, nggak seperti ini gitu. Oke. Oh, jadi kayu ini menghambat aliran air sehingga airnya ini ke pemukiman. Sebenarnya kan di jembatan itu tidak ada airnya sama sekali. Oh, Sama kayak pasir ini. ya, ya. Nah, pasir ini kan ini di tengah ini semua ya. Ini kan ada batu-batu besar, apa namanya? Kayu-kayu gede kan gitu kan. Jadi kayu-kayunya itu menghambat aliran airnya. Bu, bisa dijelaskan nggak Bu, ketika tumpukan kayu ini tiba-tiba menumpuk di belakang rumah Ibu ini seperti apa sih, Bu? Seperti ke apalah, tahu pokoknya mujizat Tuhan lah, ke air yang deras itu seiring dengan kayu itulah. Kayak mana air itu derasnya, kayak gitulah kayu itu derasnya. Beruntunglah kayu itu nggak kena ke rumah, lurus. Itulah mujizat Tuhan. Kalau biasanya memang nggak ada kayu-kayu ini atau seperti Nggak. apa sih, Bu? Nggak ada. Maksudnya sungainya biasa aja Biasa gitu ya? ya. Kalau seperti biasa nggak ada kayu. Kalau kayu-kayu ini sumbernya dari mana sih, Bu? Tahu nggak? Kalau menurut yang kita tahu dari apanya lah, puncaknya dari Malaka. Dari atas perbukitan artinya, Iya, Bu? perbukitan Malaka dibilang. Di atas perbukitan dan terbawa arus banjir Iya, longsor. sampai ke sini berarti, Iya. Bu ya? Nah Bu, kalau misalkan sebelumnya ini sungainya tuh ada airnya atau keringnya Bu keadaannya Bu? Enggak pala tapi keruh. Keruh, tapi dalam nggak Bu? Enggak pala. Karena ini kan enggak banyak lagi dipergunakan karena pam tidak ada. Harus sudah dapat. Jadi enggak pala dipergunakan orang. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.